adik-adik, selamat pagi. Kakak mau ngasih tahu nih, kalian kedatangan teman-teman baru loh dari Pratama ke Madya. Adik-adik David, adik James, adik Laras. Selamat bergabung ya. Untuk yang baru bergabung, bisa melihat ibadah Madya setiap hari Minggu jam 8:30 pagi di YouTube GKJ Rungkut. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Selamat pagi. Nah, selamat datang buat adik-adik yang baru naik jenjang. Selamat beribadah dan bergabung dengan teman-teman yang lain. Nah, sebelum kita mulai, kita mau sama-sama menyanyikan lagu apa ya, percaya? Lagu apa ya? Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Oke. Yuk. Tepuk tangan ya di rumah ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi kita mau nyanyikan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, adik-adik gimana? Sudah pada semangat kan? Nah, kita mau ujikan satu lagu lagi biar tambah semangat, biar tambah sukacita. Lagunya apa ya kira-kira, baca? Kayaknya yang bikin sukacita deh Mas. Oh, iya, aku tahu. Apa? Hati yang gembira adalah obat. Nah, tahu kan? Kalau nggak tahu, kita sama-sama belajar ya. Satu. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke, betul banget. Kalau hati kita gembira, nah Tuhan itu senang lihatnya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk lagi ke ibadah minggu kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa ya. Nah, yuk kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau boleh kumpulkan kami kembali di ibadah hari Minggu ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di ibadah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, gimana? Masih semangat kan buat memuji Tuhan? Masih dong. Nah,
kita kan kalau pagi-pagi udah diberi Tuhan apa? Nafas. Udah diberi kesempatan buat buka mata. Nah, kita harus apa ya, Mbak Ica? Kita harus bersyukur. Kita harus terima kasih sama Tuhan. Nah, mari kita sama-sama nyanyikan bersyukurlah kepada Tuhan. Oke. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke firman, kita mau sama-sama pujikan Selamat pagi Bapak, sambil sikapnya berdoa ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya, jangan lupa dengerin firman-Nya. Siapkan hatinya, siapkan telinganya. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kita patut bersyukur karena penyertaan Tuhan begitu sempurna berupa berkat kesehatan dan penyertaannya. Nah,
Mari kita menaikkan ungkapan syukur kita untuk semua berkat Tuhan, sekaligus kita mohon pertolongan Tuhan sebelum merenungkan firman-Nya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk semua berkat-Mu selama seminggu ini. Tuhan menyertai dan melindungi kami, memberikan kami kesehatan, penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Kami hari ini tetap beribadah dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menolong kami dalam memahami firman-Mu. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar dari peristiwa mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita membaca bersama-sama dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Judul perikopnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Nah adik-adik, para penderita penyakit kusta ini pada kulitnya ada sisik-sisik berwarna putih, licin dan mengkilap. Dan jika kulitnya ditekan, mereka tidak merasakan sakit lagi. Nah, bagi orang-orang, mereka ini takut terhadap penyakit kusta karena satu, dapat merusak anggota tubuh, dapat merusak tubuh. Kedua, mereka ini bisa tertular jika dekat dengan penderita. Yang ketiga, bagi orang Yahudi, penyakit ini adalah penyakit yang najis karena ada anggapan bahwa mereka yang menderita itu mereka telah melanggar hukum Taurat. Nah, orang-orang yang menderita ini terpaksa hidup jauh dari keluarga, dari masyarakat, ya mereka hidup terpisah. Namun mereka ini bisa sembuh. Nah, mereka selama terpisah itu menunggu untuk sembuh. Ketika mereka sudah sembuh, mereka boleh kembali ke keluarganya, ke masyarakat. Namun ada syaratnya. Mereka harus menemui imam dan imam harus menyatakan bahwa mereka, para penderita ini sudah sembuh, sudah tahir, kulitnya sudah bersih. Nah, oleh karena itu ada upacara pentahiran oleh imam. Nah, baru kemudian mereka ini dinyatakan benar-benar bersih dan tahir. Nah, di perikop yang kita baca diceritakan bahwa ada ke-10 orang kusta yang tinggal bersama-sama. Karena mereka harus terpisah dari keluarga dan masyarakat ya. Nah, mereka ini mendengar bahwa Yesus telah melakukan banyak mukjizat. Nah, mereka ini menunggu-nunggu kapan akan sembuh dan berharap Yesus datang dekat ke kota mereka atau ke desa mereka. Nah, Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, ia menyusuri perbatasan Galilea dan Samaria.
Masuklah Yesus ke dalam suatu desa dan ia dihampiri oleh ke-10 orang kusta. Nah, orang kusta ini, mereka berdiri agak jauh, mereka berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Mereka berteriak meminta kesembuhan, minta tolong untuk disembuhkan. Kemudian Yesus, dari jarak tersebut, Yesus hanya bilang, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Lalu mereka menuruti perkataan Yesus. Mereka berjalan pergi menuju imam-imam. Di tengah perjalanan mereka, ternyata mereka tahir. Nah, kemudian ada satu orang yang menyadari bahwa mereka sudah sembuh. Kemudian ia berbalik mencari Yesus. Dia kegirangan gitu ya. Ia merasa bersyukur, berterima kasih. Nah, ia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Yesus, maka ia berbalik. Kemudian bertemulah ia dengan Yesus dan mengucapkan terima kasih. Yesus terheran-heran kepada satu orang ini. Kemanakah yang 9 lainnya? Namun kepada satu orang Samaria yang berterima kasih ini, Yesus hanya bilang, imannya kepada Allah telah menyelamatkannya. Nah, adik-adik, dari yang tadi kita dengarkan dan kita renungkan dari peristiwa mukjizat ke-10 orang kusta ini, kita sama-sama belajar bahwa ketika ada yang membutuhkan pertolongan, maka kita menolong seperti yang diteladankan oleh Yesus. Nah, ketika kita mendapatkan pertolongan, maka kita diajarkan untuk mengucapkan terima kasih seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Ia bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menyembuhkannya. Nah, di ayat 15, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kira-kira kalau buat teman-teman, apa yang dirasakan oleh orang Samaria ini? Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Apa yang dirasakannya ya? Ia merasakan sukacita dan rasa syukur yang teramat sangat. Ia boleh sembuh dari penyakit kustanya. Nah, kalau buat adik-adik yang di rumah, buat kalian siapakah orang yang selalu ada, selalu setia menolong kalian? Siapa yang selalu ada dan selalu setia menolong kalian? Apakah orang tua? Ada yang jawab orang tua? Apakah itu kakak, saudara? Atau ada yang jawab sahabatku, mbak, temanku? Nah, buat orang yang selalu ada, setia menolong kita mau buat kartu ungkapan terima kasih. Nah, kalau kita sudah membuat, kita berikan kepada orang tersebut ya. Kita sama-sama buat yuk. Pertama, buffalo ukuran folio kita lipat jadi 2, lalu dipotong. Hati-hati menggunakan cutter. Kalau sudah, bersihkan pinggiran kertas, lalu lipat di tengah, tapi jangan dipotong ya. Kita sudah punya bahan 2 kartu. Nah, yang perlu dihias oleh adik-adik adalah halaman 1 dan 3. Nah, halaman 1 yang paling depan dan yang di dalamnya ada halaman 3. Letakkan plastik ziplock, palet, kuas, cat air, dan air. Kalian bisa pilih warna yang kalian inginkan. Karena Mbak Wina akan menulis dengan bolpen hitam, maka Mbak Wina pilih warna yang cerah.
larutkan dengan air hingga bercampur rata. Nah, sekarang kita siap menghias kartu. Kalian bisa taruh kertas di bawah plastik ziplock agar warna cat air terlihat jelas. Kita sapukan cat air di atas plastik. Kalian bisa buat 3 lapis seperti ini. Jangan lupa kalian sapukan kurang lebih seluas penampang kartu. Lalu kita cipratkan air. Kalian bisa gunakan 2 kuas yang diketukkan seperti ini. Percikkan air secara rata sebanyak-banyaknya, tapi bukan berarti menggenang ya. Cukup cipratan atau percikan saja. Kalian bisa berulang kali menambahkan air pada kuas sebelum dipercikkan. Agar air dapat terpercik, kalian bisa mengetukkan kuas dengan posisi X atau tegak lurus. Jika sudah rata, ambil kartu, pelan-pelan letakkan di atas plastik. Beri tekanan pada kertas, harus rata ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita angkat perlahan. Nanti hasilnya 3 lapis warna cat air tadi bercampur dengan menarik. Nah, kita tunggu kering, bisa diangin-anginkan. Adik-adik juga bisa coba paduan warna yang lain sesuai kesukaan kalian. Jika kartu sudah kering, kita siap menulis. Kartu memang bergelombang ya, karena sudah kena air. Kalian bisa menulis di tengah, bagian depan kartu kalian hias sesuka kalian. Tulis ucapan terima kasih adik-adik di tengah kartu. Mbak Wina contohkan ungkapan terima kasih untuk papa ya. Kalian bisa sesuaikan panggilannya menjadi ayah atau bapak. Jangan lupa paling bawah tulis nama kalian sendiri. Nah, seperti ini. Di bagian depan kartu kalian bisa hias atau gambar sesuka hati kalian ya. Adik-adik bisa membuat kartu ungkapan terima kasih juga untuk mama, ibu, atau bunda. Sesuaikan dengan panggilan orang tua di rumah ya. Nah, adik-adik harus sertakan nama kalian di bawah. Kalian coba berkreasi dan berikan pada papa, mama, kakak, sahabat, siapapun yang selalu ada dan siap menolong adik-adik saat kesulitan. Kita bikin kartu ucapan yang terbaik ya. Oh iya, Mbak Wina juga mau minta tolong adik-adik mengirimkan foto kreasi kartu ungkapan terima kasih kalian ke nomor yang ada pada layar, atau cek description box, ada link Google Drive. Adik-adik bisa upload foto di situ dibantu orang tua. Selamat berkreasi.
Yuk kita mau sama-sama berdoa untuk firman hari ini. Kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu hari ini, belajar dari perikop ke-10 orang kusta. Kami mau ya Tuhan menjadi anak-anak merasa bersyukur dan mengungkapkan rasa syukur kami melalui terima kasih. Tuhan yang memampukan kami. Tuhan, kalau kami masih harus menerapkan sekolah dari rumah, kiranya Engkau menolong kami agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Tuhan juga memberikan kami kesetiaan dalam belajar meskipun dalam keadaan yang terbatas. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, kecukupan, boleh mendukung kami selama masa studi kami. Kami juga ingin berdoa untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis yang berupaya keras menekan laju persebaran COVID-19. Tuhan menolong mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami haturkan. Engkau kiranya boleh berkenan dengan persembahan kami, dan persembahan kami boleh bermanfaat untuk pelayanan kasih-Mu melalui GKJW Rungkut. Terima kasih Tuhan, doa-doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.